Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, Swastiastu, dan salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ismail Hamid. Saya dari Manajemen A, angkatan 2018. NIM saya 1893140015. Pada kali ini, kesempatan hari ini, pada malam hari ini tepat pukul jam 10, saya diberi tugas oleh dosen ekonomi manajerial tentang pemberian materi orientasinya tentang peramalan ekonomi. Oke. Ada 3 poin besar yang akan saya jelaskan. Pertama, pentingnya peramalan ekonomi, melakukan peramalan ekonomi, dan yang ketiga adalah kriteria penentuan metode peramalan. Yang pertama, pada slide ini, pentingnya peramalan ekonomi. Nah, pada pembahasan kali ini, mengapa dikatakan pentingnya peramalan ekonomi? Dengan tujuan untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, mengapa peramalan ekonomi dapat mengurangi risiko dan ketidakpastian? Nah, tentu saja karena dengan meramalkan peramalan ekonomi dalam bidang mikro maupun makro, risiko-risiko yang akan datang dapat kita mengantisipasikan. Contohnya, apabila pada perusahaan sanitizer seperti zaman corona ini, dia pada corona bulan pertama, produksi sanitizer di perusahaan A itu hanya memproduksi 1000 sanitizer per harinya. Nah, semenjak corona datang, peramalan ekonomi pun dilakukan. Mengapa hal itu dilakukan? Agar dapat mengetahui berapa banyak produk yang harus dibuat. Nah, contohnya seperti itu. Dengan melakukan peramalan ekonomi tersebut, kita akan mengestimasikan berapa produk yang akan kita buat dengan sanitizer itu. Nah, apabila kondisinya mendukung seperti pada saat corona pandemi ini, maka banyaknya produksi yang dibuat akan lebih banyak dari biasanya. Yang kemarin mungkin 1000 doang per bulannya atau per harinya, bisa jadi sekarang 2 atau 3 kali lipat produksinya. Nah, seperti itu. Nah, ini pun pentingnya peramalan ekonomi pun untuk menjawab seperti tadi, berapa banyak produk yang harus dibuat, harga berapa produk yang harus ditetapkan, berapa banyak biaya untuk iklan, dan lain sebagainya. Poin kedua, slide ini. Oke, langkah melakukan peramalan ekonomi. Yang pertama, melakukan peramalan ekonomi makro tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, ekonomi makro, penjualan mobil-mobil baru. Nah, pada penjualan mobil-mobil baru, kita ketahui bahwa setiap bulan, bahkan setiap beberapa menit saat ini, para produksi mobil memikirkan produk mobil seperti apa lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pada saat ini, kemajuan teknologi itu sungguh sangat besar, apalagi dalam bidang teknologi transportasi. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Agar supaya dapat mengetahui minat masyarakat terhadap produk kita. Nah, langkah kedua, membuat peramalan ekonomi mikro tentang permintaan dan penjualan dari industri dan perusahaan. Pada pangsa pasar historis, strategi pemasaran. Nah, pada pangsa pasar historis yang dimaksud seperti
pada hari ini, contoh perusahaan A, hari ini merupakan perusahaan kosmetik. Pangsa pasarnya itu anak remaja dan anak muda dalam bentuk produk lip tint. 3 bulan sebelumnya, lip tint sangat laku sehingga pangsa pasar lip tint itu memberikan feedback yang lebih banyak pada pangsa pasar remaja dengan pembelian produk lip tint. Yang ketiga, menentukan teknik peramalan kuantitatif atau kualitatif. Nah, pada poin ketiga yang harus kita garis bawahi yang besar ini, kriteria penentuan metode peramalan. Yang pertama, let's slide ini. Oke, saya bacakan. Biaya persiapan, peramalan dan keuntungan yang dihasilkan oleh penggunanya. Dan yang kedua, jangka waktu dalam pembuatan keputusan. 3 periode waktu peramalan jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang keempat, tingkat akurasi yang dikehendaki. Yang kelima, kualitas dan ketersediaan data. Dan yang keenam, tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.